Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Muhammad Abu Sar Al-Ghifari, Najmatul Hasma, dan saya sendiri Muhammad Adi Fauzi selaku moderator akan melakukan persentase tugas kami dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Prinsip Perkembangan Manusia dan Prinsip Perkembangan Sosial Anak. Pemateri pertama langsung saja yaitu Muhammad Abu Sar Al-Ghifari. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pengertian perkembangan manusia. Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola perubahan manusia dari sepanjang rentang kehidupan manusia. Perkembangan manusia juga bersifat adaptif, yang artinya perkembangan manusia terjadi karena untuk menghadapi kejadian-kejadian dalam kehidupan. Pengertian perkembangan manusia menurut para ahli diantaranya, menurut Atang Long 1990, perkembangan pada manusia adalah perubahan yang bersifat kualitatif. Menurut Salvin 1997 berpendapat, perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran massa. Dan ketiga, menurut Crow 1980, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran rohani dan moral sosial. Yang keempat, menurut Paul Egan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seorang, hasil dari pembelajaran, pengalaman, dan kematangan. Menurut Sinolungan 1997, prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Baltus dan kawan-kawan mengidentifikasi prinsip-prinsip tentang pendekatan perkembangan sepanjang hidup. Yang pertama, development is lifelong. Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Yang kedua, development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi multidimensional. Maksudnya, perkembangan terjadi pada dimensi biologis, fisiologis, dan sosial. Yang ketiga, development is multidireksional. Perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah, sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area. Yang keempat, relative influences of biology and culture shift over the lifespan. Itu proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Yang kelima, development involves changing resource allocation. Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Yang keenam, development shows plasticity. Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Misalnya anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis. Yang ketujuh, development is influenced by historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh konteks, sejarah, dan budayanya. Selanjutnya, dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja yang ditulis oleh Dr. Haji Samsul Yusuf LN MPD, mengklasifikasikan prinsip-prinsip perkembangan ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never-ending process, yakni manusia secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, intelijensi maupun sosial satu sama lainnya saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arahan tertentu. Yang dimaksud perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah yang tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. A sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerik fisik dan berbicara. B, pada usia 3 sampai 6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan bayi, kanak-kanak, anak remaja, dewasa, dan masa tua. Tipe-tipe perkembangan. Secara garis besar, perubahan yang terjadi pada perkembangan dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, perubahan dalam ukuran besarnya.
Perubahan-perubahan dalam bentuk dan ukuran ini terlihat dalam pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental seseorang. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam proporsi. Pertumbuhan fisik tidak terbatas pada perubahan-perubahan ukuran, tetapi juga pada proporsi. Yang ketiga, hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama. Jenis perubahan ketiga yang terjadi dalam perkembangan individu adalah hilangnya bentuk dan ciri-ciri tertentu. Yang keempat, timbul atau lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru dengan menghilangnya bentuk dan ciri-ciri yang lama yang tidak berdaya guna lagi. Timbullah ciri-ciri dan bentuk perubahan-perubahan fisik dan mental yang baru. Pola perkembangan manusia. Yellow dan Wenson 1977 mengemukakan tentang arah atau pola perkembangan itu sebagai berikut. 1. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu cephalocaudal dan proximal distal. Perkembangan terjadi lebih dahulu di arah kepala, kemudian menuju ke arah caudal atau anggota tubuh, pola cephalocaudal, sedangkan proximal distal perkembangan terjadi lebih dahulu di arah proksimal atau gerak kasar, lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus dari tengah, paru-paru, jantung, dan sebagainya ke pinggir tangan. Kedua, struktur mendahului fungsi. Ini berarti bahwa anggota tubuh individu itu akan dapat berfungsi setelah matangnya struktur. Ketiga, perkembangan itu berdiferensiasi. Maksudnya, perkembangan itu berlangsung dari umum ke khusus atau spesifik dalam semua aspek perkembangan, baik motorik, fisik maupun mental, psikis. Respon anak pada mulanya bersifat umum. Keempat, perkembangan itu berlangsung konkret ke abstrak. Maksudnya, perkembangan itu berproses dari suatu kemampuan berpikir yang konkret menuju ke abstrak. Yang kelima, perkembangan itu berlangsung dari egonestrisme ke perspektivisme. Ini berarti bahwa pada mulanya seorang anak hanya melihat atau memperhatikan dirinya sebagai pusat. Dia melihat bahwa lingkungan itu harus memenuhi kebutuhan dirinya. Keenam, perkembangan itu berlangsung dari outer control to inner control. Maksudnya, pada awalnya anak sangat bergantung pada orang lain, terutama orang tuanya, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikis. Karakteristik perkembangan. Yang pertama, masa prenatal. Periode prenatal merupakan periode pertama dalam rentang kehidupan manusia. Periode ini merupakan periode yang terpenting dari semua periode perkembangan karena memberi dasar untuk perkembangan selanjutnya. Kedua, masa neonatal. Masa neonatal adalah masa kehidupan pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari. 3. Masa bayi. Bayi adalah masa tahapan pertama kehidupan seorang manusia setelah terlahir. 4. Masa kanak-kanak awal. Masa ini berlangsung dari mulai umur 2 tahun sampai 6 tahun. Yang kelima, masa kanak-kanak akhir. Akhir masa kanak-kanak yang berlangsung dari 6 tahun sampai 10 tahun sampai dengan anak mengalami kematangan seksual yang sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Keenam, masa pubertas. Masa pubertas adalah kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. 7. Masa remaja. Harlock 1990 membagi masa remaja menjadi masa remaja awal 13 hingga 16 atau 17 tahun dan masa remaja akhir 16 atau 17 hingga 18 tahun. 8. Masa dewasa. Harlock 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. 9. Masa tua. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik psikologis yang semakin menurun. Baik, itu tadi adalah persentase dari teman kelompok kami Muhammad Abu Sar Al-Ghifari. Selanjutnya adalah persentase dari teman kelompok kami yaitu Najmatul Asma. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pada materi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Samsu Yusuf menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian
belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan dalam masyarakat yang tidak menyangkut aspek-aspek penting dalam masyarakat. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, di antaranya yaitu 1. Pembangkangan. Bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Kedua, agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Ketiga, berselisih. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Biasanya, perselisihan terjadi karena perbedaannya pendapat antara individu yang satu dengan yang lainnya. Keempat, menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Kelima, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Keenam, kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Ketujuh, tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap memerintah dan mengambil alih kontrol orang lain. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya sendiri dan melakukan tindakan apapun untuk mencapai keinginannya. Sikap mementingkan diri sendiri biasanya tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dan hanya mempedulikan dengan apa yang ia inginkan. Yang terakhir, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Albert Bandura menyatakan bahwa anak belajar bertingkah laku baru dengan melihat orang lain atau model yang melakukannya dan mengamati konsekuensi dari sejumlah tingkah laku. Perkembangan sosial anak dan pengembangan bentuk tingkah laku sosial dipengaruhi oleh yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Kedua, kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosial anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir, kapasitas mental atau emosi dan inteligensi.
Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Di samping itu, pengaruh egosentris sering terlihat, diantaranya berupa yang pertama, cita-cita dan idealisme yang baik, terlalu menitik beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. Kedua, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.